Salam damai, shalom, saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, berkatilah kami saat mendengar firman-Mu ini. Dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini adalah menjadi tawanan roh. Ayat renungan Kisah 20 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Pernyataan sebagai seorang tawanan disampaikan sendiri oleh Rasul Paulus. Tawanan yang dimaksudkannya bukanlah akibat telah melakukan jenayah, tetapi itu adalah tawanan Roh Kudus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Tuhan. Paulus menjadi tawanan roh, maknanya dia tidak dapat bertindak sesuka hatinya, tetapi semuanya harus sejajar dengan pimpinan Roh Kudus. Ketika melakukan pengembaraan pelayanannya, mereka, Paulus dan rekannya, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia, mereka coba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kisah 16 ayat 6 dan 7. Paulus menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba, maka dari itu dia belajar taat kepada Roh Kudus, sehingga Paulus hanya mampu dan mahu melangkah dan berbicara atas kehendak Tuhan saja. Apabila Tuhan menghendakinya untuk pergi dan melakukan sesuatu, maka Paulus taat dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi atas dirinya. Penjara, aniaya, sengsara, dan penderitaan tidak menghalang dia untuk terus memberitakan Injil, karena dia percaya. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Paulus tidak melayani Tuhan dengan akalnya sendiri. Sikap Paulus yang patuh kepada Roh Kudus ini haruslah menjadi teladan bagi para pelayan Tuhan sekarang ini. Tuhan tidak mencari hamba-hambanya yang memiliki banyak gelaran. Yang Dia cari adalah yang punya hati seorang hamba, penuh penyerahan diri dan taat. Saudara-saudara, renungan hari ini berkata kepada kita bahwa untuk seorang pelayan ataupun menjadi seorang hamba, gembala, ataupun menjadi penginjil, yang Tuhan inginkan dalam hidup adalah penyerahan diri dan juga taat. Selain itu, haruslah seorang yang rendah hati, rendah diri, dan dapat melayani bukan karena terpaksa ataupun inginkan nama diangkat-angkat. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, dia patuh kepada Roh Kudus karena dia tahu dia adalah pilihan Tuhan. Semoga kita diberkati dalam renungan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang baik sudah memberikan nasihat, sudah memberikan satu teguran yang baik bagi diri kami. Dalam nama Yesus. Amin.